Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian merenungkan satu kutipan singkat dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Suatu kutipan yang sungguh sangat bermakna, yang menunjukkan hati Tuhan kepada kita. Lebih-lebih yang berbeban berat, yang sedang bergumul, yang sedang berjuang. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu cerita yang bagus ini. Kesadaran bahwa kita dicintai dan mencintai seseorang itu membuat apapun yang namanya tuntutan atau korban yang harus kita pikul akan menjadi terasa ringan. Demikian juga kesadaran bahwa kita dicintai dan mencintai Allah akan membuat tuntutan apapun terhadap kita sehubungan dengan cinta itu akan terasa ringan. Ceritanya begini saudara-saudari. Seorang yang bernama Malik bin Dinar, dia sangat marah kepada seorang pemuda yang hidup di sebelah rumahnya yang sikapnya sangat kurang ajar. Malik menegurnya agar dia mengubah kelakuannya. Malik berkata, "Semoga Allah mengutukmu." Tetapi pemuda berandal itu menjawab, "Itu tidak mungkin, sebab Allah itu Maha Penyayang." Malik tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ditinggalkannya pemuda itu, dan pemuda itu semakin kurang ajar. Semua orang tidak bisa menerima, tidak bisa tahan lagi marah kepadanya. Maka Malik berpikir bahwa sekarang dia mesti bertindak. Ketika dia berjalan menuju ke rumah pemuda itu, ia mendengar suara dalam hatinya, dalam batinnya. Suara Tuhan, "Awas, jangan menyentuh pemuda itu. Dia sahabatku, ia di bawah perlindunganku." Waktu Malik bertemu pemuda itu, ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pemuda itu bertanya, "Mengapa engkau datang?" Malik berkata, "Sebenarnya aku datang untuk melabrakmu. Tetapi di tengah jalan aku mendengar suara Tuhan yang berkata, 'Jangan menyentuh pemuda itu. Dia sahabatku, dia di bawah perlindunganku.'" Mendengar itu, wajah pemuda itu sontak berubah dan ia berkata dengan terbata-bata, "Benarkah dia mengatakan bahwa aku sahabat yang dilindunginya?" Tetapi Malik pergi meninggalkan rumah pemuda itu. Bertahun-tahun kemudian Malik bertemu dengan pemuda itu di suatu tempat pertapaan di padang gurun. Malik bertanya kepadanya, "Apa yang kau buat di sini?" Dia menjawab, "Saya di sini untuk mencari dia yang mengatakan aku adalah sahabat yang dilindunginya." Pemuda itu saudara-saudari telah menjadi pertapa dengan tuntutan hidup yang sangat keras. Ingat, pertapa di padang gurun, sebab dia sadar bahwa Tuhan mencintainya. Dia mau membalas cinta Tuhan itu
tuntutan hidup pertapaan yang keras menjadi terasa ringan baginya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar Yesus yang menyapa kita dengan tangan terbuka. Marilah kepadaku, kalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa maknanya? Apa pesan inspirasi untuk kita yang saat ini sedang merayakan masa Advent? Saudari-saudara, apa yang diwartakan Yesus juga pernah diserukan oleh Nabi Yesaya. Yesus menegaskan bahwa Allah tidak lelah, tidak lesu meneguhkan bangsa Israel, agar tidak lelah dan lesu dalam menghayati kesetiaan kepadanya. Apa yang dikatakan Yesaya menjadi tidak bergema lantang karena perilaku orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dalam menerapkan hukum Allah. Bukan menyelamatkan umat, melainkan memberikan beban kepada bangsanya demi kemapanan mereka. Kehadiran Yesus memberikan teladan dan bukan peraturan. Yesus mengajak untuk menghayati hukum baru dalam kehidupan sehari-hari. Dia memberikan rahasianya bagaimana orang bisa menerima beban dan keletihan dengan ringan dan kelegaan. Ia menghadirkan kemanusiaan dan kebaikan daripada sekedar sebuah peraturan. Dia mengajarkan sikap lemah lembut dan rendah hati. Sikap inilah saudara-saudari yang mestinya kita ikuti, bahwa kehadiran gereja bukan berhenti pada peraturan-peraturan dan hukum yang kaku, melainkan lemah lembut dan rendah hati dalam kesetiaan kepada Allah. Kita percaya ketika hati yang bertakwa kepada Allah berbicara soal kehidupan, penebusan, kemurahan hati, maka pasti kelegaan yang terjadi, bukan beban dan bukan penderitaan. Maka saudara-saudari umat beriman terkasih, dikala hidupmu terasa berat, dikala perjuanganmu terasa sesak, dikala bebanmu terasa sangat menyesakkan, ingatlah pesan Yesus ini. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semoga kita boleh menanggapi ajakan Sang Juru Selamat untuk datang kepadanya kapan saja, apalagi saat kita sedang penuh dengan macam-macam beban, macam-macam kesesakan, macam-macam pergumulan yang berat, di mana kadang-kadang kita tidak bisa melihat jalan keluar. Kita tahu ada Dia yang menyambut kita. Mari kepadaku, kalian semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan tapi juga melegakan. Semoga kami menyadari cinta-Mu yang maha luas, sehingga kami dapat menerima segala tuntutan-Mu yang menyelamatkan dengan lega hati. Dan kuatkan kami agar dalam segala situasi, lebih-lebih dalam situasi berbeban berat, penuh pergumulan, penuh perjuangan dan penderitaan, kami mau datang kepadamu, karena Engkau akan menyambut kami dan menganugerahkan kelegaan. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.